Shalom. Oke, saya slide-nya tolong. Beberapa bulan yang lalu, Ko Agus itu bilang sama saya, ayo kita harus bangun Blora dengan cara apa? Kita jualan barangnya Blora, apa? Keramik mungkin, karena di Blora itu kan punya tanah yang bagus di situ. Gitu. Kita bikin keramik, dia bilang. Kita jual keramiknya. Lalu saya pernah lihat keramiknya itu seperti kreweng yang di pinggir luas. Saya lemas, gimana caranya jual gitu kan. Di situ aja udah murah, kita mau jual yang mahal itu gimana gitu. Akhirnya aku bilang, dia ngomong berkali-kali, ayo kita jual keramik, kita bantu UMKM Blora bla 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 bla. Itu gimana caranya? Saya langsung bilang, udah gini aja. Kamu lesin aku keramik, tak gawe no keramik saya ngapi. Aku lesin keramik, kursusin aku keramik, biar aku tahu caranya bikin keramik, nanti kita bikin keramik yang lebih bagus. Kita bawa UMKM Blora. Oke, lalu kita siapin tanggal, kita daftar ke semua beberapa pelajaran di Jakarta dan kita berangkat. Waktu kita berangkat, saya pikir sebelum kita berangkat saya udah beli mesinnya dulu. Saya pikir saya beli tanahnya dulu, dengan YouTube saya belajar keramik yang saya pikir gampil. Bikin dekor bisa, bikin kembang bisa, mosok bikin keramik aja gak bisa. Lihat di YouTube, jadi gampang. Ayo kita beli mesin dan kita bikin. Gagal dan satu kali Ko Agus keberuntungan terjadi, bisa jadi sebuah mangkok kecil dan dijatuhin Sharon, hublak, somplak semua. Kita semua lemes dan akhirnya udah kita kursus saja, kita ke Jakarta. Dan waktu ke Jakarta saya pikir gak apa-apa. Seperti bejana kayak firman Tuhan bilang, seperti bejana yang siap dibentuk. Gampang bikin bejana itu, gampang bikin keramik itu kecil, gampang. Waktu saya sampai di Jakarta, saya belajar dari nol sampai jadi. Dan ternyata prosesnya gak segampang itu. Sangat panjang dan tadi malam Tuhan itu ingetin saya. Seperti bejana yang siap dibentuk. Sekarang engkau tahu prosesnya bejana. Sekarang engkau tahu prosesnya bejana bagaimana. Dan sekarang aku mau anak-anakku mendengar proses yang dariku. Proses yang seharusnya mereka terima. Aku minta slide-nya ditampilin. Aku bikin ini sampai jam 12 malam loh. Fontnya tak ganti-ganti ternyata ngene tok. Tak bikin bagus ternyata sampai sini begini doang. Oke, yaudah. Proses di dalam batas. Karena firman Tuhan itu bilang gini. Waktu Tuhan itu menciptakan manusia, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Kita ini dari debu dan tanah. Dan sedangkan waktu aku belajar, awal mula asal hidup kita itu adalah dari debu dan tanah. Ingat, dari debu dan tanah. Slide berikutnya. Tahukah engkau waktu kita membuat keramik, tanah itu dari mana? Tanah itu dari dalam bumi, dari dalam, dan itu enggak langsung diambil dan langsung jadi keramik yang bagus, itu enggak. Ada earthenware, ada stoneware, ada apalah banyak jenisnya. Tapi semua tanah ada yang merah, ada yang putih, ada yang abu-abu, ada yang putih banget, ada porselen dan lain-lain. Tapi semua tanah yang diambil langsung dari bumi, itu bukan tanah yang langsung bisa dipakai dan bagus. Tapi tanah itu dari tanah yang kering atau tanah yang basah itu harus dia mengalami kekeringan. Dia harus mengalami dikeringkan dulu, biar apa? Biar dia bisa ditumbuk halus. Ditumbuk halus seperti tepung dan dia diayak. Dan di situ keluarlah debu tanah. Dari situ keluar yang namanya debu tanah sampai penyaringannya itu bukan penyaringan tepung. Saring tepung itu sangat besar kalau untuk ukuran keramik. Itu enggak cukup
halus. Jadi benar-benar sampai seperti kaos. Benar-benar sangat halus dan sangat disaringnya itu sampai keluar hanya debu tanah yang keluar. Dan itu yang disebut tanah intinya keramik. Ini gambarnya, ini yang dari aslinya. Ini masih tercampur sama batu, tercampur sama tanah, tercampur sama apapun yang ada di dalam situ. Disaring sampai benar-benar keluar hanya debu dan tanah. Itu sama kayak hidup kita, ketika kita itu lahir, kita itu murni, kita itu dari debu dan tanah. Tapi ketika kita lahir dan tiba-tiba dunia itu menghancurkan kita dari sosmed, dari keadaan rumah, dari keadaan apapun itu. Dan mulai ada kerikil-kerikil yang masuk di hidup kita dan banyak toksik, kebiasaan jelek, kebiasaan buruk, teman-teman yang salah masuk ke hidup kita. Ada yang banyak yang terselip di hidup kita. Nah, ketika kita itu ketemu dengan Tuhan, kita akan ditumbuk dan kita akan disaring. Dan seberapa dari kita pembina-pembina ini selalu bilang, keluar dari toksik, keluar dari toksik, keluar dari toksik. Kenapa? Biar engkau keluar jadi debu dan tanah dan kemurnianmu itu keluar. Engkau kembali lagi kepada Sang Penciptamu, engkau kembali lagi kepada inti dari engkau diciptakan Tuhan. Itu tentang tanah, itu baru tanah. Tanah itu harus dibejek sampai dia keluar debu tanah dan dia dicampur dengan air. Diublek-ublek ya dia, Ardi udah tahu prosesnya. Saya sebenarnya hari ini saya mau kasih kalian contoh, ini loh tanahnya gitu. Tapi aku lupa, karena lupa. Slide berikutnya. Setelah tanah itu jadi sebuah clay, tanah yang siap untuk dibuat, dia enggak tanah yang langsung dipakai untuk jadi itu. Kalau kita pikir, aduh bejana itu langsung lah bikin, langsung jadilah apa gentong kayak gelas, kayak piring kayak gitu. Enggak. Tapi tanah itu harus diuleni, dibejek. Kalau istilahnya keramik itu namanya digemblong. Itu sih ya, gemblong. Namanya itu digemblong. Proses itu adalah mengeluarkan udara yang ada di dalam tanah itu. Nah ini digemblong. Ini nyarinya dari kemarin sampai tadi pagi baru ketemu gambar ini. Proses ini adalah proses di mana dia sudah inti. Dia sudah batunya udah keluar. Toksiknya udah keluar semua. Tapi ada satu proses yaitu proses gemblong yang terpenting dari semuanya. Bukan dari bentuk. Karena ketika kita bentuk tapi ada udara di dalam setitik kecil pun di dalam tanah ini. Waktu dia dibakar dia akan meledak. Dia gak akan jadi keramik. Dia tetap meledak. Waktu proses ini, waktu engkau anak-anak Tuhan yang sudah menyerahkan hidupmu dan memisahkan hidupmu dengan toksik. Menjaga hidupmu dari toksik. Ingat, bukan itu. Itu belum finish. Tapi itu ada proses yang namanya digemblong. Proses hatimu. Engkau dikeluarkan semua yang terselip di hatimu. Mengeluarkan semua kemunafikan di hidupmu. Mengeluarkan semua pikiran jahat, keirian. Semua yang jelek di hidupmu itu digemblong, lewat digemblong. Ketika saya dulu waktu pertama kali buka Pison, saya itu tahu firman dan firman itu bilang kalau siapa yang memberkati akan diberkati. Waktu itu saya pakai prinsip itu karena saya stres Pison ini gak laku-laku. Pison itu sudah setahun 2 tahun gak laku-laku. Yang ada malah dihujat orang, diketawain orang, ki dodolan opo, Pison iku opo, kayak gitu. Bahkan yang membuli saya bukan cuman orang tapi mamah saya sendiri. Kowe kula apa sini? Sini lo kerja mebel sama mami. Saya dibully satu rumah, dibully oleh seluruh dunia menurut saya. Lalu saya pakai firman ini. Siapa yang memberkati, dia akan diberkati. Saya pakai firman ini dengan hati yang terselubung, yang semua orang gak tahu. Kalau saya memberkati berarti Tuhan berkati Pisonku yo. Terselubung di hatiku. Terselubung di hatiku ada satu keinginan menyogok, pengen sugih, pengen kaya, pengen Pisonnya cepat membesar.
Aku pakai firman dengan hati yang terselubung. Aku kepengen pistonku ini kaya raya. Makanya aku memberkati. Dan ketika itu aku dibawa Tuhan bukan turun dan bukan naik tapi stuck. Karena apa? Ada udara di dalam hatiku. Ada udara yang bikin aku waktu nanti suatu hari waktu aku diangkat tinggi, aku akan meledak di situ. Dan aku nggak akan jadi apa-apa. Satu hari waktu aku mengalami kesusahan dan aku nangis, Tuhan, kenapa sih aku gak mau berkatin orang lain yang gak cinta Tuhan kok diberkatin? Aku loh cinta Tuhan, aku loh melayani dengan segenap hatiku, aku memberikan semuanya hidupku. Waktuku buat anak-anak FOG semua. Siapapun yang WA pasti tak balas. Tak tangisin, tak gini. Kenapa Tuhan gak berkatin aku? Dan satu titik, aku mengalami itu dan sampai aku pasrah terserah Tuhan. Yang penting aku bisa makan, sudah. Yang penting aku semua taruh keinginanku kaya, aku taruh semua keinginanku pengen sukses, aku taruh semua keinginanku pisonku untuk meledak dan bombastis dan lain-lain. Dan di situ aku ngalami yang namanya diuleni Tuhan dengan tangannya Tuhan sendiri. Dan satu hari dalam sekejap yang dulunya kami punya uang cuma 5 juta yang paling banyak, 2 juta terbanyak. Hari itu Tuhan buat saya bikin punya pegang uang ratusan juta yang sebelumnya aku gak pernah dapat. Yang sebelumnya aku tidak pernah pegang, yang gak pernah itu punyaku, tapi itu Tuhan kasih dan buat saya dalam sekejap seperti jin lampu, seperti orang pesugihan, ngerti tak? Tiba-tiba ratusan juta itu masuk ke rekeningnya aku Agus dan rekeningku. Ya kerja maksudnya. Kerjanya tapi kayak punya jin lampu gitu loh. Bukan pesugihan ngawur aja. Dan waktu aku lihat rekening itu. Hatiku merasa biasa aja. Ini gak penting. Duit gak pernah penting. Tuhan yang terpenting. Kalau hari ini terselip di hatimu. Aku kepengen nyanyi. Biar apa? Biar memuliakan Tuhan. Coba cek hatimu. Yang terselubung di hatimu. Saya itu kepengen nyanyi dari dulu. Jadi aku masuk FOG, wah lihat Tasya, lihat Cik Tintin, lihat orang jago nyanyi semua itu, wah keren di atas panggung, saya pengen nyanyi gitu. Saya mentalnya dapat, suaranya enggak dapat. Saya nyanyi itu gimana ya, sampai ada orang itu matiin mic saya loh, jengkel aku teman. Lalu saya pernah berdoa, Tuhan aku tuh kepengen nyanyi. Aku kepengen nyanyi Tuhan. Buat apa? Buat memuliakan Tuhan, biar bantuin Cici. Nanti kalau WL, bukan. Engkau nyanyi buat kemuliaanmu. Doa. Engkau nyanyi buat kemuliaan. Doa. Sampai akhirnya aku belajar terus tidak bisa. Dan akhirnya Putri dan Theo gitarin saya dan nyanyi. Mereka berantem terus. Keinginan saya kepengen nyanyi itu udah hilang. Saya udah enggak kepengen nyanyi. Saya udahlah terserah Tuhan wes. Kon khotbah ya khotbah, suruh jaga domba-domba ya udah saya jadi satpam aja. Enggak usah di atas panggung ya enggak apa-apa. Terus saya enggak mau nyanyi-nyanyi lah. Saya di belakang panggung. Saya orang yang di belakang layar, biar Cik Tintin aja yang di depan. Saya ini kalau di atas pasti aku curi kemuliaan lah. Aku ini orangnya sombong. Sudah saya enggak pernah nyanyi. Dan saya mengakui saya nggak bisa nyanyi gitu. Saya berdamai dengan diri saya sendiri, saya nggak bisa nyanyi. Oke, saya nggak bisa nyanyi, nggak usah nyanyi. Dan akhirnya Putri dan Theo gitarin saya. Setiap kali mereka berdoa, mereka berantem terus. Satu nadanya naik, satu nadanya turun. Berantem terus dan akhirnya saya nyanyi. Pertama berantakan, lama-lama lumayan. Dan akhirnya Cik Tintin mengakui, bisa nyanyi. You are worthy of... Hadirat Tuhan tiba-tiba bubar. Jadi kemuliaan saya gitu. Enggak. Sampai mana tadi lali aku. Waktu saya nyanyi. Nah, wah Cik Tintin udah begini, saya merasa wah aku bisa nyanyi. Ya udah aku bisa nyanyi buat kemuliaan Tuhan. Setiap kali saya nyanyi, saya cek hati saya, jangan sombong, cek hati. Suatu hari kita mau doa, saya minta nada D. Vin,
Devin, A, B, C, D, D. D kan. Saya bilang nadanya D. Putri dengar D, D, C, C, D, D. Navin dengarnya G. Oke Ci, G. Saya itu tanya kenapa pencipta nada itu mulainya dari C. Kenapa dari A? Kalau A kan gak bingung ya. A, B, C, D, C, D. Bener aku D itu gini. Saya minta nada re. Putri bilang, C, 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 C. D, D, ya. D, C, D. Oh ya, Vin, D. Oh ganti nada lagi. Berarti baru benar. Sebegitu tololnya saya dan sebegitu Tuhan gemblong hidup saya. Sampai gak punya malu. Sampai semua yang saya inginkan, yang terselip di hati saya. Kemarahan, kemunafikan saya, Tuhan keluarkan semua. Sampai waktu ada orang bilang kamu sesat, kamu salah, kamu pilih kasih, kamu dan gini dan gitu. Aku cuman bilang Tuhan aku sudah kasih semuanya. Bahkan waktu buat anakku itu enggak cukup buat anakku, aku kasih. Waktu aku di tengah-tengah anak-anak ini dan aku melayani Tuhan, aku kasih. Waktunya anakku, waktunya aku kerja, aku kasih dan aku bagi. Dan aku tahu itu enggak cukup untuk lawatan. Sampai kalau ada orang, Linda kamu kurang dewasa, saya bilang iya, saya bertobat. Sampai enggak ada gelembung lagi yang ada di dalam dirimu. Itu namanya digemblong. Sekarang ada banyak orang yang ngalamin kegemblongan. Ada banyak orang yang ngalamin disaring Tuhan. Kita akan dengar satu kesaksian. Saya lihat, saya tahu hidupnya dari kecil dan hari ini dia bersama dengan saya. Dan saya minta maju ke depan, Sharon.